Langit Jakarta tampak kelam saat Presiden Prabowo duduk di ruang kerjanya, membaca laporan yang baru saja diberikan oleh Kepala BIN. Wajahnya keras, sorot matanya tajam seperti elang yang mengintai mangsa. Laporan itu bukan sekadar kabar buruk biasa. Ini adalah ancaman besar bagi stabilitas negara. Sekelompok oknum polisi bersenjata lengkap, dipimpin oleh seorang perwira tinggi bernama Kompol Jaya, telah bertindak di luar kendali hukum. Mereka bukan lagi aparat, melainkan sindikat kriminal yang bergerak dalam bayang-bayang hukum, menguasai penyelundupan senjata, perdagangan narkoba, dan pembunuhan bayaran. Bapak Presiden, suara Kepala BIN bergetar, mereka ini bukan sekadar preman berseragam. Mereka punya akses ke informasi rahasia, bahkan bisa menghilangkan saksi dalam semalam. Prabowo mengepalkan tangan, emosinya terkendali tetapi jelas terlihat ketegangan di wajahnya. Sudah terlalu lama negeri ini dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Berapa banyak korban? Tanyanya dingin. Kepala BIN menelan ludah sebelum menjawab, dalam 6 bulan terakhir, setidaknya 20 orang hilang, sebagian besar pengusaha yang menolak bekerja sama. Beberapa wartawan juga dibungkam selamanya. Prabowo meletakkan laporan itu dengan kasar di meja. Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah perlawanan terhadap negara. Jika dibiarkan, kelompok ini akan menjadi negara dalam negara. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan, mereka memiliki jaringan di dalam institusi kepolisian dan militer. Tidak ada jaminan operasi normal bisa dilakukan tanpa kebocoran. Prabowo sadar, jika ia ingin menindak tegas, ia harus bergerak secara diam-diam. Dia mengangkat telepon khusus di mejanya. Panggil Danjen Kopassus. Segera, hanya butuh waktu 10 menit sebelum Mayor Jenderal Wisnu memasuki ruangan, tubuhnya tegap, ekspresi tegas. Tanpa basa-basi, Prabowo menyerahkan laporan itu. Mata sang jenderal menyipit saat membaca, rahangnya mengeras. Ini serius, Pak, jika kita salah langkah, mereka bisa menghilang sebelum kita bertindak, katanya. Prabowo menatapnya dalam-dalam, itu sebabnya saya memilih Kopassus. Tidak ada kebocoran. Tidak ada belas kasihan. Danjen Kopassus mengangguk mantap. Saya akan mengerahkan tim terbaik kami. Operasi ini harus senyap. Tidak ada jejak yang bisa diendus oleh mereka. Prabowo berdiri, tatapannya penuh tekad. Mayor Dika yang akan memimpin operasi ini. Saya ingin semua dalangnya ditangkap hidup atau mati. Kita beri pesan jelas, negara tidak tunduk pada pengkhianat. Di luar istana negara, Jakarta masih sibuk dengan lalu lintasnya. Orang-orang tidak tahu bahwa di dalam gedung megah itu, keputusan besar telah dibuat. Sebuah perburuan telah dimulai, perburuan terhadap musuh dalam selimut yang mengira mereka tak tersentuh. Sementara itu, jauh di tempat persembunyian mereka, Kompol Jaya menerima pesan dari salah satu anak buahnya. Bos, kita ada masalah. Ada desas-desus kalau Presiden mulai mencium jejak kita. Kompol Jaya hanya tertawa kecil sambil menyesap rokoknya. Prabowo, dia bisa berkuasa, tapi dia tidak bisa menyentuh kita. Kita punya orang di mana-mana. Kalau mereka bergerak, kita sudah tahu sebelum mereka sampai. Ia tersenyum dingin. Namun, di luar sana, bayangan merah Kopassus sudah mulai bergerak. Perang dalam gelap baru saja dimulai. Malam itu, Istana Negara masih diterangi cahaya lampu-lampu megah, tetapi di dalam ruang rapat terbatas, suasana begitu tegang. Mayor Jenderal Wisnu duduk tegap di hadapan Presiden Prabowo, sementara di sampingnya, Mayor Dika, perwira muda Kopassus yang terkenal dengan operasi senyapnya, menanti instruksi. Presiden Prabowo menatap mereka berdua dengan sorot mata tajam. Operasi ini tidak boleh gagal. Ini bukan hanya soal membasmi sindikat kriminal, tapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat pada negara, katanya dengan suara berat. Mayor Dika mengangguk mantap. Target utama kita adalah Kompol Jaya dan orang-orang kepercayaannya. Tapi, jika kita ingin menangkap mereka tanpa kebocoran, kita harus tahu siapa saja yang ada di dalam lingkaran mereka. Jika kita salah langkah, mereka akan menghilang sebelum kita bertindak. Presiden Prabowo menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit. Saya tidak ingin mereka menghilang. Saya ingin mereka ditangkap, hidup atau mati. Ini perintah. Kesunyian menyelimuti ruangan sejenak, sebelum Mayor Jenderal Wisnu berbicara. Kami akan menjalankan operasi ini dalam 3 tahap. Pertama, infiltrasi untuk mengumpulkan informasi intelijen yang lebih akurat. Kedua, penetralan jalur komunikasi mereka agar mereka tidak bisa melarikan diri.
Ketiga, eksekusi penyergapan di markas utama mereka. Prabowo mengangguk pelan. Kalian punya waktu 1 minggu. Setelah itu, saya ingin melihat hasilnya. Sementara di sisi lain kota, di sebuah rumah mewah yang dijaga ketat, Kompol Jaya tengah menikmati segelas anggur mahal. Di hadapannya, seorang perwira polisi berpangkat tinggi duduk dengan wajah cemas. Jaya, aku dengar Prabowo mulai bergerak. Ini bisa jadi masalah besar. Desisnya. Kompol Jaya hanya tertawa pelan. Santai saja, Prabowo memang keras, tapi dia tidak bisa bertindak sembarangan. Kita punya orang di dalam sistem. Jika ada pergerakan, kita tahu lebih dulu. Ia menyeringai sambil menyesap anggurnya. Tapi dia salah. Malam itu juga, tanpa suara, 3 anggota Kopassus sudah menyusup ke dalam jaringan komunikasi kelompok Kompol Jaya. Mayor Dika sendiri turun tangan, menyamar sebagai teknisi jaringan yang dikontrak untuk memperbaiki sistem keamanan di salah satu lokasi bisnis ilegal mereka. Dalam waktu singkat, mereka berhasil memasang perangkat sadap di beberapa jalur komunikasi utama. Informasi tentang transaksi, rencana pergerakan, dan bahkan daftar pejabat yang terlibat mulai mengalir ke tangan Kopassus. Sementara itu, Prabowo duduk di ruangannya, memandang langit malam Jakarta dari balik jendela besar. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar operasi militer. Ini adalah perang melawan pengkhianat di dalam negeri sendiri. Jika ia gagal, maka bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga kehormatan negara. Namun, Prabowo bukan tipe pemimpin yang mundur. Dengan suara rendah, ia berbisik pada dirinya sendiri, Indonesia tidak boleh tunduk pada pengkhianat. Di tempat persembunyiannya, Kompol Jaya masih tertawa, masih merasa aman. Ia tidak sadar bahwa di luar sana, di tengah gelapnya malam, bayangan merah Kopassus sudah mulai bergerak lebih dekat. Perburuan sebenarnya baru saja dimulai. Dini hari di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta, Mayor Dika menatap layar laptop dengan sorot mata tajam. Data yang disadap dari jaringan komunikasi kelompok Kompol Jaya terus mengalir, menampilkan pesan-pesan terenkripsi, daftar transaksi ilegal, dan percakapan rahasia antar anggota sindikat. Ia mengisap napas dalam. Mereka lebih besar dari yang kita duga, gumamnya. Mayor Jenderal Wisnu yang duduk di sebelahnya mengangguk. Ini bukan hanya operasi kriminal biasa. Kita sedang berhadapan dengan jaringan mafia yang bercokol di tubuh kepolisian sendiri. Sebuah pesan menarik perhatian Dika. Isinya perintah dari Kompol Jaya kepada anak buahnya untuk mengeksekusi seorang informan yang diduga telah membocorkan informasi kepada pihak luar. Lokasi eksekusi, sebuah gudang tua di kawasan industri yang telah lama terbengkalai. Waktu, malam ini, Dika mengepalkan tangannya. Kita harus bergerak sekarang. Kalau tidak, mereka akan membunuh saksi kunci kita. Tanpa membuang waktu, tim kecil Kopassus segera bergerak dalam senyap. 5 orang, dengan perlengkapan tempur ringan menyusup ke sekitar lokasi yang disebut dalam pesan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat beberapa pria bersenjata berjaga di luar gudang. Mayor Dika mengamati melalui teropong malam. Mereka santai, tidak mengira ada yang mengintai, bisiknya. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mendekat secara diam-diam. Di dalam gudang, seorang pria dengan wajah babak belur terikat di kursi. Napasnya tersengal, darah menetes dari pelipisnya. Seorang polisi berbadan besar berdiri di depannya, menodongkan pistol ke kepalanya. Siapa yang kau hubungi? Siapa yang memberimu keberanian mengkhianati kami? Bentaknya, pria itu hanya tertawa lemah. Kalian pikir bisa terus lari? Presiden sendiri yang akan menghabisi kalian. Belum sempat si eksekutor menarik pelatuk, suara peluru berperedam terdengar. Pria bersenjata itu roboh seketika, peluru Kopassus menembus dahinya. Kepanikan melanda para penjaga yang lain, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, tim Kopassus sudah bergerak cepat. Dalam hitungan detik, mereka melumpuhkan semua musuh tanpa menimbulkan suara berlebihan. Mayor Dika bergegas ke arah Sandera, membuka ikatannya. Kami dari Kopassus. Kau aman sekarang, katanya singkat. Pria itu, yang ternyata adalah seorang polisi jujur yang menyusup ke dalam jaringan Kompol Jaya, menatap mereka dengan mata penuh ketakutan sekaligus harapan. Kalian tidak mengerti, mereka punya orang di mana-mana. Mereka akan memburu kita, katanya terbata-bata. Dika menatapnya dalam-dalam. Itu sebabnya kami ada di sini. Mulai sekarang, mereka yang akan diburu. Sementara itu, di tempat lain, Kompol Jaya menerima laporan bahwa eksekusi telah gagal. Wajahnya mengeras,
Tangannya meremas gelas anggur hingga pecah. Mereka sudah mulai bergerak, desisnya. Ia berdiri, menyalakan rokok, lalu menatap anak buahnya dengan tatapan dingin. Kalau mereka mau perang, kita beri mereka perang. Perburuan telah berubah menjadi pertempuran. Dan Kopassus siap menghadapi mereka, berapapun harga yang harus dibayar. Malam semakin larut ketika Mayor Dika dan timnya kembali ke markas rahasia. Informasi dari polisi jujur yang mereka selamatkan malam itu membawa kejutan besar. Kompol Jaya tidak hanya menjalankan operasi kriminal di Jakarta, tetapi juga memiliki jalur penyelundupan senjata dan narkoba di perbatasan. Barang-barang haram itu dikirim lewat laut dan masuk ke Indonesia melalui dermaga rahasia di daerah pesisir yang nyaris tak tersentuh aparat. Jika ini benar, kita harus bergerak cepat, kata Mayor Jenderal Wisnu dengan nada serius. Kalau mereka merasa terdesak, mereka bisa menghilang sebelum kita sempat menangkap mereka. Mayor Dika mengangguk. Kami butuh waktu 2 hari untuk menyusup ke jalur perbatasan mereka. Tapi ini harus dilakukan tanpa suara. Jika mereka tahu kita datang, mereka bisa membakar semua bukti dan kabur. 2 hari kemudian, di sebuah hutan lebat dekat garis perbatasan, Mayor Dika dan tim kecilnya merayap di kegelapan. Di kejauhan, terlihat sebuah gudang besar yang tampak seperti bangunan terbengkalai. Namun, melalui teropong malam, Dika bisa melihat aktivitas mencurigakan. Truk-truk berisi peti besar keluar masuk, sementara beberapa pria bersenjata berjaga di sekitar area. Ini dia, gumamnya. Saat tim Kopassus semakin mendekat, terdengar suara langkah berat di sekitar mereka. Mayor Dika segera memberi isyarat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, 2 pria berbadan besar muncul, mengenakan seragam polisi tetapi tanpa tanda pangkat. Mereka bercakap dalam nada rendah. Komandan bilang pengiriman harus dipercepat. Ada yang bocor di Jakarta, kita harus angkat kaki sebelum mereka menemukan kita. Dika menatap anak buahnya dan memberi isyarat cepat. Dalam sekejap, 2 prajurit Kopassus menyergap. Kedua pria itu membekap mulut mereka sebelum sempat berteriak. Dalam hitungan detik, mereka terkapar tak bernyawa. Dika berbisik, tak ada jalan kembali. Malam ini kita hentikan operasi mereka selamanya. Tim Kopassus bergerak cepat, menyelinap lebih dekat ke gudang. Dika menempelkan alat kecil ke telinganya, mendengar komunikasi dari pasukan pendukung yang bersiap di kejauhan. Alpawan, posisi siap. Tunggu aba-aba untuk serangan. Dika menekan tombol komunikasinya. Siap, tunggu ledakan pertama. Tiba-tiba, suara ledakan mengguncang malam. Salah satu truk yang terparkir di luar gudang terbakar hebat, memicu kepanikan di antara para penjaga. Saat itulah tim Kopassus menyerbu. Baku tembak tak terhindarkan, peluru berdesing di udara. Dika dan timnya bergerak cepat, menembak tepat sasaran. Di dalam gudang, mereka menemukan sesuatu yang lebih buruk dari yang mereka duga, peti-peti berisi senjata berat, termasuk roket dan senapan otomatis. Ini bukan sekadar operasi kriminal, ini adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dika menatap anak buahnya dengan rahang mengeras. Kita tidak hanya melawan polisi liar, kita melawan pemberontakan yang bisa menghancurkan negara. Operasi ini hanya awal, tapi satu hal sudah jelas, perang melawan pengkhianat baru saja mencapai level yang lebih berbahaya. Sisa-sisa kebakaran masih mengepul di gudang penyelundupan ketika tim Kopassus mundur dengan cepat. Mayor Dika menatap ke arah peti-peti senjata yang kini hangus terbakar. Mereka tidak main-main, gumamnya. Operasi ini bukan sekadar jaringan kriminal biasa, ini adalah pengkhianatan terstruktur, dijalankan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi negara. Namun, kemenangan mereka di perbatasan berumur pendek. Saat tim Kopassus bergerak ke titik ekstraksi, komunikasi radio tiba-tiba terganggu. Ada gangguan di jalur komunikasi kita, seru salah satu prajurit. Dika merasakan firasat buruk. Mereka tahu kita di sini. Kita harus keluar sebelum semuanya terlambat. Belum sempat mereka bergerak lebih jauh, suara tembakan menggema dari hutan. Kilatan api dari laras senapan terlihat di antara pepohonan. Bertahan, teriak Dika, berlindung di balik pohon besar. Mereka disergap bukan oleh sisa-sisa anak buah Kompol Jaya, tapi oleh pasukan berseragam lengkap. Sial, mereka dari satuan khusus kepolisian, kata salah satu anggota tim dengan wajah tegang. Dika menyipitkan mata, berusaha mengenali wajah-wajah di kejauhan. Ini bukan sembarang polisi, mereka adalah pasukan elit yang seharusnya hanya dikerahkan untuk misi berisiko tinggi. Mereka seharusnya tidak ada di sini,
kecuali ada seseorang di atas yang menginginkan kita mati, bisiknya penuh amarah. Ini bukan sekadar polisi liar yang mereka buru. Ada pengkhianat di tubuh Polri, seseorang dengan kekuasaan besar yang mampu mengerahkan pasukan khusus untuk membasmi mereka. Dika mengambil keputusan cepat, kita harus memecah formasi. Jika tetap di sini, kita akan terkepung. Dengan kecepatan tinggi, tim Kopassus bergerak dalam pola terpecah, menggunakan hutan sebagai perlindungan. Tembakan terus berdesing, tapi mereka melawan dengan presisi mematikan. Satu persatu lawan mereka tumbang, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Setelah hampir 1 jam bertempur, akhirnya Kopassus berhasil menembus pengepungan dan mencapai titik ekstraksi. Sebuah helikopter taktis sudah menunggu, baling-balingnya berputar kencang. Namun sebelum naik, Dika berbalik, menatap hutan yang masih dipenuhi musuh. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus tahu siapa yang mengkhianati kita. Saat mereka mengudara, Dika mengaktifkan kembali saluran komunikasinya dan langsung menghubungi Mayor Jenderal Wisnu. Pak, kita disergap oleh pasukan khusus kepolisian. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ada seseorang di dalam Mabes Polri yang bermain di dua sisi. Suasana di radio hening sejenak sebelum suara Wisnu terdengar, penuh ketegangan. Kembali ke Jakarta, Presiden harus tahu soal ini. Di tempat lain, di dalam sebuah ruangan gelap, seorang pria berpangkat tinggi menatap laporan di tangannya dengan wajah dingin. Mereka terlalu cepat, Kopassus tidak boleh terus ikut campur. Ia menoleh ke salah satu bawahannya. Pastikan mereka tidak sampai ke Jakarta dalam keadaan hidup. Pertarungan ini belum berakhir, perburuan masih berlanjut. Tapi sekarang, musuh mereka bukan hanya Kompol Jaya, melainkan seseorang yang memiliki kekuasaan besar di dalam sistem. Dan Kopassus telah menjadi target utama mereka. Helikopter yang membawa Mayor Dika dan timnya melesat di langit malam, membelah gelapnya hutan perbatasan. Namun, ketegangan masih terasa di dalam kabin. Wajah-wajah para prajurit Kopassus masih diliputi amarah dan kebingungan. Kita baru saja bertempur dengan pasukan resmi kepolisian, gumam salah satu prajurit, masih sulit percaya dengan apa yang terjadi. Mayor Dika mengangguk, rahangnya mengeras. Bukan sembarang pasukan, ini satuan elit, dan mereka dikirim bukan untuk menangkap kita, tapi untuk menghabisi kita. Di balik kaca kokpit, pilot tiba-tiba berseru, "Tuan, kita punya masalah." Radar menangkap 2 pesawat tak dikenal bergerak ke arah kita. Suara alarm peringatan berbunyi, menandakan bahwa mereka telah dikunci sebagai target. Mayor Dika segera menyambar radio. "Komando, di sini tim Kopassus. Kami dikuntit oleh 2 pesawat tak dikenal, kemungkinan besar musuh. Kami butuh bantuan udara." Di Jakarta, Mayor Jenderal Wisnu menerima laporan itu dengan wajah tegang. "Sial, mereka ingin menghabisi kita sebelum sampai ke ibu kota." Dengan cepat, ia menghubungi markas AU. "Siapkan 2 jet tempur, amankan burung kita sebelum mereka jatuh." Sementara itu, di udara, 2 pesawat tempur tak dikenal semakin mendekat. Tanpa peringatan, rudal diluncurkan. "Evasi, evasi!" teriak pilot, memutar helikopter dengan manuver tajam. Rudal pertama meleset, tetapi rudal kedua melesat tepat ke arah mereka. Dalam sepersekian detik, kopilot menekan tombol pengalih panas, memicu suar yang membuat rudal meledak beberapa meter sebelum mengenai mereka. Namun, ledakan itu cukup untuk mengguncang helikopter dengan keras, membuat beberapa prajurit hampir terlempar keluar. "Pegangan erat, kita tidak bisa terus bertahan seperti ini," seru pilot. Mayor Dika menggertakkan giginya. "Kita butuh bantuan sekarang juga." Seolah menjawab doa mereka, 2 jet tempur F-16 dari TNI AU muncul dari balik awan, melesat cepat ke arah musuh. Tanpa basa-basi, mereka melepaskan tembakan ke arah pesawat musuh. Salah satu pesawat lawan terkena tembakan dan meledak di udara, sementara yang satu lagi memilih melarikan diri. "Burung kita aman," lapor salah satu pilot jet tempur. "Kami akan mengawal kalian sampai Jakarta." Di dalam helikopter, Dika menghembuskan napas lega, tetapi amarah masih membara di dalam dadanya. "Mereka benar-benar ingin kita mati sebelum sampai ke Presiden," katanya dengan suara rendah. Ia mengepalkan tinjunya. "Sekarang aku yakin, musuh kita bukan hanya Kompol Jaya. Ada pengkhianat di dalam sistem, seseorang yang sangat berkuasa, dan dia tahu kita semakin dekat dengan kebenaran." Perang di balik bayangan kini semakin memanas. Kopassus tidak lagi sekadar pemburu. Kini,
mereka juga menjadi buruan. Helikopter yang membawa Mayor Dika dan timnya akhirnya mendarat dengan aman di sebuah pangkalan rahasia di Jakarta. Namun, mereka tidak bisa bernapas lega. Setibanya di markas, Mayor Jenderal Wisnu langsung menunggu mereka dengan wajah tegang. "Kalian nyaris tidak kembali," katanya tajam. "Serangan tadi bukan kebetulan. Musuh kita punya akses ke kekuatan udara. Ini artinya dia ada di level tertinggi." Dika mengangguk, masih dengan wajah yang dipenuhi amarah. "Kami perlu bicara dengan Presiden sekarang juga. Ini lebih dari sekadar operasi polisi liar. Ini pengkhianatan terhadap negara." Wisnu menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. "Mobil sudah siap, kita ke istana sekarang." Dalam perjalanan ke istana negara, Dika duduk diam di dalam kendaraan lapis baja yang dikawal ketat oleh pasukan khusus. Pikirannya berkecamuk. Siapa yang memiliki kuasa untuk mengerahkan pasukan elit polisi? Siapa yang berani menargetkan Kopassus secara langsung? Semua petunjuk mengarah pada satu kemungkinan yang mengerikan, ada jenderal tinggi di tubuh Polri yang mengendalikan jaringan ini. Setibanya di istana, mereka segera diantar ke ruang rapat terbatas. Presiden Prabowo sudah menunggu, duduk dengan ekspresi serius. "Lapor," katanya singkat. Dika berdiri tegak dan mulai menjelaskan semua yang terjadi, dari penyergapan di gudang, keberadaan senjata berat, penyergapan oleh pasukan khusus, hingga upaya pembunuhan mereka di udara. Prabowo menyimak dengan wajah dingin. Setelah Dika selesai, ia mengetuk meja dengan pelan, lalu berbicara dengan nada yang syarat bahaya. "Jadi, kita bukan hanya menghadapi polisi liar, kita menghadapi jaringan dalam tubuh Polri sendiri." Ia menoleh ke arah Wisnu. "Siapa yang punya akses untuk mengerahkan satuan khusus tanpa sepengetahuan kita?" Wisnu menelan ludah. "Hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan itu, Pak. Salah satunya adalah Wakapolri, Jenderal Bramanto." Suasana di ruangan itu mendadak semakin dingin. Nama itu bukan nama sembarangan. Jenderal Bramanto dikenal sebagai sosok yang berpengaruh, punya koneksi kuat ke dunia politik dan bisnis. Jika dia ada di balik ini semua, maka ini bukan sekadar operasi kriminal, ini adalah ancaman serius bagi negara. Prabowo menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit. "Kalau benar dia dalangnya, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus bertindak sebelum dia menyadari bahwa kita sudah tahu." Ia menoleh ke Dika, "Kau siap untuk tugas yang lebih besar?" Dika menatap lurus ke arah Presiden. "Perintah, Pak." Prabowo menghela napas, lalu berbicara dengan suara rendah namun penuh ketegasan. "Tangkap Jenderal Bramanto, hidup atau mati." Di luar ruangan, malam di Jakarta masih terlihat tenang. Tapi di dalam istana, perintah telah diberikan. Kopassus baru saja mendapatkan misi paling berbahaya dalam sejarahnya, memburu seorang jenderal tinggi di tubuh Polri sendiri. Dan ini bukan lagi sekadar operasi rahasia. Ini adalah perang. Malam itu, di markas Kopassus, Mayor Dika berdiri di depan tim kecilnya, wajah mereka semua tegang. Perintah sudah jelas, menangkap Jenderal Bramanto, hidup atau mati. Namun, mereka semua tahu ini bukan misi biasa. Bramanto bukan sekadar petinggi Polri, dia adalah sosok dengan jaringan kuat, baik di kepolisian, politik, maupun dunia kriminal. "Kita akan menghadapi pasukan yang tidak main-main," kata Dika, suaranya dalam. "Tapi kita Kopassus, kita tidak mundur. Operasi ini harus dilakukan dengan cepat dan senyap." Berdasarkan intelijen, Bramanto berada di sebuah villa pribadi di daerah Puncak, jauh dari sorotan publik. Tempat itu dilindungi oleh pasukan pribadinya, eks-pasukan khusus yang kini bekerja sebagai tentara bayaran. Mereka tidak bisa sembarangan menyerang. Dika menatap peta di meja, menunjuk jalur penyusupan. "Kita masuk dari sisi utara, melalui hutan. Tim sniper sudah ada di posisi. Tidak ada alarm, tidak ada saksi." Dini hari, tim Kopassus mulai bergerak. Dengan perlengkapan tempur hitam, mereka menyusup melalui gelapnya hutan. Udara dingin menusuk tulang, tapi mereka tetap fokus. Dari kejauhan, villa mewah itu terlihat. Berdiri megah, diterangi lampu-lampu taman. Di sekelilingnya, para penjaga bersenjata patroli tanpa sadar bahwa mereka sedang diawasi. Melalui teropong malamnya, Dika berbisik, 7 orang di luar. 3 di balkon, sisanya mungkin di dalam. Dengan isyarat tangan, operasi dimulai. Tembakan berperedam dilepaskan, satu persatu penjaga roboh tanpa suara. Tim bergerak cepat, masuk melalui pagar belakang. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu utama,
sesuatu terjadi, alarm berbunyi. Sial, mereka tahu kita datang. Suara Dika terdengar di radio. Dari dalam villa, puluhan pria bersenjata keluar, langsung menembaki tim Kopassus. Dika dan anak buahnya berlindung di balik tembok batu, membalas tembakan dengan presisi mematikan. Pertempuran singkat tapi brutal terjadi. Ledakan granat menggetarkan udara, asap dan api bercampur dengan suara teriakan dan tembakan. Dika menyadari mereka tidak bisa bertahan lama. Dengan cepat, ia memberi perintah, serbu ke dalam. Target ada di lantai atas. Tim Kopassus menerobos masuk, menyapu bersih setiap ancaman. Tangga menuju lantai atas dipenuhi penjaga yang mencoba menahan mereka, tapi Dika bergerak cepat. Dengan pistolnya, ia menembak 2 orang sekaligus, lalu menendang satu penjaga lainnya hingga jatuh ke bawah. Di dalam kamar utama, Bramanto menunggu dengan pistol di tangannya. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya kemarahan. "Aku sudah tahu kalian akan datang," katanya dingin. Dika mengangkat senjatanya, matanya tajam. "Menyerahlah, ini sudah berakhir." Tapi Bramanto hanya tersenyum sinis. "Kau pikir aku sendirian?" Sebelum Dika sempat bereaksi, terdengar suara helikopter mendekat. Dari jendela, ia bisa melihat pasukan tambahan datang. Ini bukan hanya perburuan biasa, ini adalah perang bayangan yang baru saja dimulai. Helikopter mendekat dengan suara memekakkan telinga, baling-balingnya mengaduk udara malam. Dari jendela villa, Mayor Dika melihat pasukan tambahan turun dari helikopter, bukan polisi biasa, tapi pasukan khusus berpakaian hitam, membawa senjata berat. "Kita masuk jebakan," gumamnya. Tapi tak ada waktu untuk ragu. Bramanto masih berdiri di depan mereka, pistol di tangannya. Dengan senyum sinis, ia menekan tombol di arlojinya. Seketika, suara ledakan mengguncang lantai bawah villa. "Kalian pikir bisa menangkapku dengan mudah?" katanya, matanya penuh kemenangan. Asap mulai memenuhi ruangan, sementara di luar, suara tembakan semakin intens. "Dia coba menghancurkan seluruh villa," teriak salah satu prajurit Kopassus. Dika tahu mereka harus bertindak cepat. Dengan gerakan kilat, ia menendang pistol di tangan Bramanto, lalu menghantam wajah sang jenderal dengan popor senjatanya. Bramanto terhuyung mundur, darah mengalir dari pelipisnya. "Kau akan ikut dengan kami," desis Dika. Namun, sebelum mereka bisa memborgolnya, Bramanto meraih pisau yang tersembunyi di belakang pinggangnya dan menusuk salah satu prajurit Kopassus di sampingnya. "Derajat!" teriak Dika saat melihat anak buahnya roboh dengan darah mengalir dari perutnya. Dengan kemarahan membara, ia menghantam Bramanto dengan pukulan telak, membuat sang jenderal tersungkur. "Bawa dia keluar." Tim Kopassus menyeret Bramanto keluar kamar, tapi keadaan di luar semakin kacau. Pasukan tambahan yang baru datang menembaki mereka tanpa ampun. "Kita dikepung. Jalan keluar tertutup," seru salah satu prajurit. Dika menyadari mereka hanya punya satu pilihan, menerobos atau mati. "Gunakan granat asap, kita bergerak ke arah utara," perintah Dika. Dengan cepat, granat asap dilempar, menciptakan kabut tebal yang mengaburkan pandangan musuh. Tim Kopassus bergerak cepat, menembak dengan presisi ke arah suara musuh. Bramanto berusaha melawan, tapi Dika menekankan pistol ke belakang kepalanya. "Berhenti bergerak, atau kau mati." Di sini, setelah baku tembak yang intens, mereka berhasil mencapai titik ekstraksi di luar villa. Sebuah helikopter dari TNI AU sudah menunggu, mesin berputar kencang. Dengan sisa tenaga, mereka berlari menuju pesawat itu. Peluru terus berdesingan di sekitar mereka, tapi satu persatu prajurit Kopassus naik ke helikopter, membawa Bramanto yang kini babak belur. Saat mereka mengudara, Dika melihat villa di bawah mereka terbakar hebat. Musuh masih menembaki mereka, tapi helikopter menjauh dengan cepat. "Kita berhasil," gumamnya, menatap Bramanto yang kini terikat di kursi, wajahnya penuh amarah. Tapi Dika tahu, ini belum berakhir. Mereka telah menangkap pengkhianat besar, tapi siapa saja yang masih berdiri di belakangnya? Jawaban itu menunggu mereka di Jakarta. Dan perang ini belum selesai. Helikopter melaju cepat menuju Jakarta, membawa Jenderal Bramanto yang kini hanya bisa terdiam di kursi, tubuhnya penuh luka dan bekas pukulan. Namun, dalam dirinya, ada api yang tidak padam, api kebencian terhadap siapapun yang mengancam kekuasaannya. Di dalam kabin, Dika duduk di depan Bramanto, wajahnya tenang, namun pikirannya jauh lebih gelisah. Operasi ini harus berakhir di sini, tetapi Dika tahu,
Seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya, kekuatan besar tak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan mereka tanpa pertarungan besar. Dika menatap keluar, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka berhasil menangkap Bramanto, namun hal itu tidak berarti semua akan berakhir dengan mudah. Pasukan yang dikerahkan untuk menghentikan mereka bukan hanya milik Bramanto, mereka adalah tentara bayaran yang tersebar di seluruh negeri, dan mereka akan datang untuk membalas. Waktu mereka sangat terbatas. Kita harus segera membongkar siapa lagi yang ada di belakang Bramanto, kata Dika dengan suara rendah. Di Jakarta, situasi mulai memanas. Informasi tentang penangkapan Bramanto bocor ke publik, dan spekulasi mengenai keterlibatannya dengan pihak-pihak yang lebih besar segera menyebar. Presiden Prabowo memerintahkan pertemuan darurat dengan seluruh kabinet. Di ruang rapat yang gelap, suara ketegangan mulai terasa. Jika kita membiarkan ini berlanjut, kita bisa kehilangan lebih banyak lagi, ujar Prabowo, wajahnya kaku dan penuh beban. Bramanto akhirnya dihadirkan di depan Presiden. Wajahnya penuh kebencian, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dika berdiri di sampingnya, matanya tetap pada sosok pengkhianat itu. Mengapa, Bramanto? Prabowo bertanya dengan suara tenang namun penuh tekad. Bramanto hanya tersenyum sinis. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, jawabnya dengan nada mengejek. Bramanto bukanlah pemain utama, aku hanya potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dika menahan diri untuk tidak meledak. Kau memimpin sebuah jaringan yang merusak negara ini. Siapa yang ada di belakangmu? Bramanto hanya tertawa. Kalian akan menyesal. Ini bukan hanya tentangku. Ada lebih banyak orang yang kalian tidak bisa sentuh. Di luar gedung, malam Jakarta terasa semakin gelap. Para prajurit Kopassus sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa pengkhianatan ini lebih dalam dari yang mereka duga. Dika memandang ke arah timnya. Kita tidak bisa mundur. Kita harus mengungkap seluruh jaringan ini, apapun risikonya. Saat mereka mempersiapkan untuk membawa Bramanto ke tempat yang lebih aman, sebuah ledakan keras mengguncang istana negara. Suara tembakan terdengar dari segala arah. Pasukan yang setia kepada Bramanto telah datang. Dika mengedipkan mata, memberi isyarat. Kita bertarung sampai akhir, tidak ada jalan kembali. Perang ini tidak hanya melibatkan Kopassus dan seorang pengkhianat, tapi juga sistem yang lebih besar. Dika dan timnya tidak hanya berjuang untuk menyelesaikan misi mereka, tetapi untuk memastikan bahwa negara ini tetap berdiri tegak di hadapan kekuatan yang tidak terbayangkan.